Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Kamil Arifin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah teori dan praktik komunikasi yang dibimbing oleh Bapak Wahyu. Oke, jadi teori pertama yang akan saya bahas adalah dramatism theory by Kenneth Burke, di mana menurut Burke, Burke memandang bahwasannya kehidupan kita ini adalah sebuah drama dan komunikasi di dalamnya dapat kita analisis dengan memahami motif dari tindakan seseorang yang berkomunikasi tersebut. Menurut Burke, bahasa adalah bentuk dari tindakan simbolis, bukan sekedar sebagai alat untuk mempresentasikan realitas. Dan dalam teori tersebut, Burke membuat dramatism pentat, yang di dalamnya ada act, merupakan tindakan, kemudian ada scene, yang merupakan adegan, kemudian ada agent, pelaku adegan tersebut, dan agency, bagaimana atau alat dari adegan tersebut, dan yang terakhir ada purpose, tujuan dari eh, komunikasi tersebut. Perpanjangan dari dramatism pentat, Brooke juga membuat dramatistic ratio, yaitu proporsi atau hubungan antara dua elemen dari pentat tersebut gitu. Ada scene act ratio, ada agent act ratio, ada act purpose ratio, agency act ratio, dan juga scene agent ratio. Untuk mempermudah memahami dramatism teori ini, saya mencoba menganalisa sebuah berita yang berisi tentang kepala otorita IKN, yakni Pak Basuki, dan dalam berita tersebut beliau mengaku hanya punya modal niat baik saat membangun IKN itu. Jadi dalam laman kompas.com, beliau memberikan pernyataan bahwasanya tidak ada satupun orang di PUPR yang mempunyai pengalaman membangun kota. Jika hanya membangun infrastruktur, semua bisa, termasuknya, dan juga kami dan teman-teman di PUPR waktu ini hanya memiliki niat baik untuk membangun IKN. Mari kita bedah secara dramatism teori. Jadi, act di sini atau tindakannya adalah membangun IKN sebagai sebuah kota baru. Dengan scene-nya adalah proyek IKN dengan ketiadaan atau kekurangan pengalaman spesifik dalam membangun kota di antara para pelaksananya. Agentnya adalah Pak Basuki dan tim dari PUPR. Kemudian agensinya adalah niat baik yang tadi Pak Basuki sampaikan sebagai modal utama dan juga mendorong tuh. Tentunya purpose-nya atau tujuannya adalah mewujudkan IKN sebagai kota baru di Indonesia. Nah, kita coba analisis dramatistic ratio-nya. Jika dilihat dari agensi dan act ratio, merupakan niat baik dan juga membangun kota. Niat baik di sini merupakan modal utama yang memungkinkan pembangunan kota dilakukan menggantikan pengalaman spesifik yang kurang tadi. Agent act ratio itu. Para pelaku atau agentnya di sini PUPR mengakui keterbatasan pengalamannya dan mereka justru berani melakukan tindakan besar ini. Kemudian agent dan agency gitu, di mana niat baik adalah sifat intrinsik atau etos dari para pelaku dan itu bukan sekedar alat gitu, tapi cerminan integritas dari mereka. Kemudian ada scene act ratio di mana konteks ketiadaan pengalaman mengharuskan ketiadaan membangun kota ini menjadi pionir dan adaptif. Terakhir adalah scene agent ratio gitu, di mana konteks ketiadaan dari pengalaman ini membuat para pelaku harus menjadi lebih pembelajar dan juga menjadi inovator. Dan secara garis besar, dari dramatistic ratio ini, yang paling dominan adalah agency act ratio, di mana eh, bagaimana niat baik agensi yang disampaikan oleh Pak Basuki ini memungkinkan atau bahkan menentukan tindakan membangun kota yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Jadi harapan dari Pak Basuki tentunya dari apa yang dia sampaikan mengenai niat baik, yakni warga Indonesia dapat memberikan pemakluman gitu, agar supaya warga negara Indonesia ini memberikan dukungan kepada Pak Basuki dan tim yang menurutnya hanya memiliki atau bermodalkan niat baik. Begitu analisa dramatisme dari pernyataan Pak Basuki. Selanjutnya kita membahas semiotik teori by Roland Barthes, di mana teori ini menjelaskan tentang tanda dan simbol serta interpretasinya.
Teori ini menyelidiki bagaimana makna diciptakan, dikomunikasikan melalui berbagai sistem tanda. Roland Barthes sebenarnya mengembangkan model dari Saussure, dan ia menambahkan dua tingkat makna, denotasi dan konotasi. Denotasi membahas mengenai makna literal atau harfiah dari sebuah tanda, sedangkan konotasi makna sekundernya, lebih kepada budaya, emosional, atau ideologis yang melekat pada tanda tersebut itu. Selain itu, Barthes juga memperkenalkan konsep mitos sebagai konotasi yang telah menjadi begitu lazim di masyarakat. Untuk mempermudah pemahaman tentang semantik teori, saya menganalisa sebuah film, yaitu film Shark, di mana dalam film tersebut denotasi yang ada adalah beberapa elemen. Yang pertama mengenai karakter, kemudian settingnya, dan juga plotnya. Di dalam karakter tersebut terdapat beberapa tokoh, yakni Shrek yang digambarkan sebagai sebuah ogre hijau besar, kemudian ada Danky, ada Putri Fiona yang merupakan putri cantik, tapi juga memiliki sisi lain, yaitu menjadi ogre di malam hari. Kemudian Lord Farquaad, yakni seorang penguasa yang kejam, dan juga berbagai makhluk dongeng pada umumnya gitu. Kemudian setting dari film ini adalah rawa Shrek yang jorok, kemudian ada kota Duloc yang serba sempurna, dan juga ada beberapa landscape dongeng lainnya. Dalam plotnya, Shrek merupakan sebuah atau seorang ogre yang diutus oleh Lord Farquaad untuk menyelamatkan Putri Fiona. Namun, mereka justru saling jatuh cinta. Kemudian kita akan bahas mengenai konotasinya. Shrek sendiri merupakan konotasi dari yang lain. Shrek mengkonotasikan yang lain, buruk rupa dan anti-hero, di mana eh, biasanya dalam sebuah film atau dongeng gitu digambarkan sebagai sosok raja atau pangeran yang tampan, tapi Shrek justru sebaliknya gitu. Tapi ia fokus pada kejujuran, ketulusan, dan juga keaslian gitu. Penampilannya yang tidak umum menyiratkan bahwa penolakan terhadap norma sosial. Kemudian Putri Fiona, dia mengkonotasikan kecantikan tradisional pada siang harinya, tapi juga kekuatan, keberanian, dan juga penerimaan diri pada malam harinya ketika ia berubah menjadi ogre itu. Transformasinya ini menyiratkan pembebasan dari ekspektasi, yang mana Putri biasanya cantik setiap hari. Kemudian Lord Farquaad sini, ia mengkonotasikan ambisi buta, sombongan, dan kejahatan yang tersembunyi di balik kekuasaan dan citra sempurna yang dibangunnya. Kemudian ada kota Duloc yang mengkonotasikan kesempurnaan, tapi di dalamnya hanyalah sebuah kota yang kosong dan penuh dengan tirani. Sebaliknya, Rawasrek justru memiliki penjelasan bahwasannya kota tersebut adalah kota yang jorok, tapi penuh dengan kehangatan dan juga tidak seperti kota dulu. Makhluk dongeng-dongeng yang ada di sini mengkonsentrasikan keberagaman, gitu, keunikan, dan juga semangat pemberontakan terhadap penindasan norma-norma yang terjadi. Nah, jika kita lihat mitosnya, ada beberapa mitos yang dicoba untuk didekonstruksi pada film tersebut. Yang pertama, dekonstruksi mitos kecantikan berbanding lurus dengan kebaikan dan kebahagiaan. Secara jelas, film ini menantang gagasan bahwasannya kebaikan dan akhir yang bahagia hanya dimiliki oleh mereka yang cantik. Shrek mencoba mengkonstruksi mitos bahwasannya kebahagiaan sejati ditemukan dalam penerimaan dan melihat keindahan di balik penampilan. Shrek yang ogre berhati emas, sementara Farquaad atau raja itu justru merupakan manusia yang jahat. Kemudian, dekonstruksi mitos pangeran tampan menyelamatkan putri cantik untuk hidup bahagia selamanya. Justru dalam film ini, Shrek memutarbalikkan narasi tersebut. Bukan pangeran tampan yang menyelamatkan, justru ogre yang menyelamatkan gitu. Dan juga bahagia selamanya tidak lagi berarti hidup dalam kesempurnaan, tapi hidup dalam keaslian dan penerimaan diri. Yang terakhir adalah dekonstruksi mitos atau keteraturan dan seragam adalah ideal gitu. Jadi kota Dulok yang digambarkan sebagai kota yang sempurna justru tempat yang menjadi tempat penindasan dan juga kekosongan.
sebaliknya, seperti yang saya setelah sampaikan tadi, Rawasrek justru tempat yang kotor dan juga berantakan itu menjadi simbol keaslian dan kebebasan. Jadi mitos yang coba dikonklusi adalah keaslian, individualitas, keberagaman, dan lebih berharga daripada kesempurnaan yang palsu. Teori selanjutnya adalah gender-like theory by Deborah Tannen. Gitu. Teori ini mengatakan bahwasannya pria dan wanita ini memiliki dialek komunikasi yang berbeda, yang kerap kali menyebabkan kesalahpahaman di antara interaksi mereka. Gitu. Dan perbedaan ini bukan hanya perihal inferioritas atau superioritas, melainkan karena antara pria dan wanita dibesarkan dalam budaya komunikasi yang berbeda. Deborah Tannen membuat konsep report talk, yaitu gaya bicara oleh wanita, dan juga report talk, yaitu gaya bicara pria gitu. Di mana wanita lebih cenderung menggunakan bahasa untuk membangun hubungan, ciptakan koneksi, dan juga membangun keintiman. Jadi tidak secara langsung menyampaikan informasi. Lain hal dengan report talk-nya pria, pria cenderung menggunakan bahasa untuk menyampaikan informasi, fakta, data, dan secara langsung. Mari kita coba bedah salah satu kasus yang terjadi di TK Nizamiyah, di mana kasus tersebut adalah bagaimana guru laki-laki dan perempuan yang berada dalam satu kelas menyampaikan persoalan mengenai siswa yang masih sering menangis di kelas. Guru laki-laki menggunakan report card yang mana dia menyampaikan secara langsung kepada orang tuanya, dalam hal ini bapaknya, tentang kondisi anak yang masih sering menangis gitu di dalam kelas, dan juga menurutnya masih eh, mengganggu gitu, mulai keganggu kegiatan belajar gitu. Dan tentunya fokus guru laki-laki ini adalah pada fakta dan juga solusi gitu, tanpa ada yang membangun hubungan emosional di awal tuh. Sedangkan guru perempuan menggunakan report talk-nya, yakni beliau menghubungi ibunya dan mencoba membangun koneksi di awal, membangun empati di awal, sehingga berakhir dengan eh, guru yang mencoba menunjukkan empatinya, dan orang tua pun merasakan adanya hubungan di antara mereka gitu. Kesalahan, kesalahpahaman yang terjadi, tentunya ayah dari siswa ini merasa ditegur gitu, merasa nggak enak gitu. Jadi dan juga merasa kurang nyaman. Beliau menganggap bahwasannya sekolah menyalahkan kepada parenting mereka gitu. Sedangkan ibu siswa justru merasa dilibatkan, merasa dihargai gitu dengan guru perempuan tadi yang di awal membangun koneksi, jadi merasa dilibatkan dan mencoba untuk mencari diskusi atau solusi bersama gitu. Tentunya dari analisis gender lab ini, apa yang dilakukan oleh guru laki-laki ini dirasa kurang tepat dan memang perlu pembelajaran lebih lanjut supaya apa yang coba disampaikan oleh guru laki-laki ini bisa lebih dipahami dan juga tidak ada kesalahpahaman di antara guru laki-laki dan juga orang tua murid. Dan memang perbedaan gaya komunikasi ini apabila diteruskan akan menjadi permasalahan yang cukup mendalam di TK tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.